Dengan sorot mata yang tajam, kumis tebal yang khas, dan nada bicara yang kaku namun penuh wibawa, Sanitiar Burhanuddin adalah sosok yang tak bisa diabaikan. Pria yang lebih dikenal dengan ST Burhanuddin ini dipercaya untuk menduduki jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selama 6 tahun memimpin, ia membuktikan bahwa komitmennya dalam memberantas korupsi bukan sekadar janji kosong. Setiap celah penyelewengan yang terendus tak dibiarkannya begitu saja. Mulai dari skandal besar Jiwasraya, kasus Asabri yang mengguncang, hingga yang terbaru, mega korupsi bernilai triliunan rupiah yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga. Semuanya ia tangani dengan ketegasan tanpa kompromi. Keberhasilannya mengungkap berbagai kasus korupsi kelas kakap di Indonesia menjadi bukti bahwa Sanitiar Burhanuddin bukanlah jaksa agung biasa. Ketegasan dan dedikasinya dalam menumpas korupsi seakan memberi pesan tersirat. Ia adalah sosok dengan integritas yang tak tergoyahkan. Tapi, siapa sebenarnya Sanitiar Burhanuddin? Bagaimana ia bisa mencapai posisi tertinggi di kejaksaan dan menjadi mimpi buruk bagi para tikus berdasi di negeri ini? Jika melihat latar belakang keluarganya, Burhanuddin lahir dan tumbuh dalam lingkungan sederhana. Ia adalah anak ketujuh dari pasangan Entis Sutisna dan Haji Jojo Juansi yang berprofesi sebagai petani. Seperti kebanyakan anak pada masanya, bocah kelahiran 17 Juli 1954 ini gemar bermain sepak bola di lapangan desa dan menghabiskan waktu di sungai. Masa kecilnya dihabiskan di Talaga, Majalengka, sebelum akhirnya harus pindah ke Magelang selepas SMP. Demi pendidikan yang lebih baik, ia mengikuti jejak sang kakak untuk melanjutkan sekolah di sana. Setelah menuntaskan masa remajanya di Magelang, semangatnya untuk menimba ilmu pun tak luntur. Ia pun melanjutkan pendidikan tinggi di Semarang. Di sanalah ketertarikannya terhadap dunia hukum semakin berkembang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menempuh pendidikan jaksa. Di titik inilah perjalanannya sebagai penegak hukum dimulai. Sejak pertama kali menyandang profesi jaksa, instingnya dalam membongkar praktik rasuah mulai diasah. Kemampuan yang luar biasa membawanya naik ke berbagai posisi strategis. Di usia muda, ia sudah dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, lalu Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa kiprahnya di dunia hukum bukanlah kebetulan semata. Sebagai abdi negara, Burhanuddin tak punya pilihan selain mengikuti kemanapun tugas memanggil. Karirnya perlahan menanjak hingga pada tahun 2007, ia dipercaya menduduki jabatan Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung. Baru setahun di posisi itu, ia kembali mendapat mandat baru. Kali ini sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sebuah tugas yang diembannya hingga tahun 2009. Langkah Burhanuddin di dunia kejaksaan nyaris tanpa celah. Karirnya terus menanjak hingga akhirnya di tahun 2010, ia dipilih untuk memimpin Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Di sini, namanya mulai mendapat sorotan. Ia tak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi aktif mengungkap berbagai kasus korupsi yang mengakar di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu perkara yang membuatnya semakin dikenal publik adalah kasus korupsi yang menyeret nama mantan Bupati Goa, almarhum Ihsan Yassin Limpo, adik kandung dari Syahrul Yassin Limpo. Kasus ini bukan hanya memperkuat reputasinya sebagai jaksa yang tegas, tetapi juga membuktikan ketajamannya dalam membongkar praktik rasuah. Di tengah berbagai tugas berat yang ia emban, Burhanuddin tetap mampu menyelipkan humor yang sangat makna. Saat menjabat sebagai Kepala Kejati Sulawesi Selatan, ia pernah mengibaratkan korupsi itu seperti kentut. Baunya ada, tapi wujudnya tak terlihat. Menurutnya, tugas kejaksaan adalah membuktikan bahwa kentut itu bukan sekadar bau, tetapi punya bentuk yang bisa diadili. Setelah bertahun-tahun mengabdi di kejaksaan, ia akhirnya dipercaya sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2011. Jabatan itu dipegangnya hingga ia memasuki masa pensiun pada tahun 2014. Namun masa pensiun tak lantas membuatnya benar-benar berhenti. Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian BUMN kemudian menunjuknya sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya, menandai babak baru dalam perjalanan karirnya. Setelah beberapa tahun menjalani masa pensiun dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya, pada tahun 2019, negara kembali memanggil Sanitiar Burhanuddin untuk mengemban tugas yang jauh lebih besar. Tanpa banyak spekulasi sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Jaksa Agung, posisi tertinggi di institusi kejaksaan. Keputusan ini tentu mengundang tanda tanya besar. Mengapa Burhanuddin?
Jika melihat rekam jejaknya di masa lalu, jawabannya sebenarnya cukup jelas. Ketegasannya dalam membongkar berbagai kasus korupsi telah terbukti sejak lama, menjadikannya pilihan yang masuk akal bagi seorang kepala negara. Namun, publik tidak bisa menutup mata terhadap dinamika politik di balik pengangkatannya. Beberapa pihak menilai bahwa kedekatan Burhanuddin dengan PDIP, terutama karena kakaknya TB Hasanuddin, adalah politikus partai tersebut memainkan peran dalam keputusan ini. Namun, spekulasi politik itu tak menghalanginya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin kejaksaan. Burhanuddin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar figur politis, melainkan jaksa dengan gebrakan nyata. Berbagai kasus besar yang merugikan negara, triliunan rupiah, sukses ia bongkar. Dari kasus PT Timah hingga dugaan korupsi dalam pengolahan minyak mentah oleh PT Pertamina Patraniaga, ia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun kasus-kasus tersebut diduga melibatkan pihak-pihak berkuasa. Meski berhadapan dengan tekanan besar, Burhanuddin tetap teguh. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menyampaikan bahwa baik pemerintahan Jokowi maupun Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsistensinya dalam menegakkan hukum pun berbuah penghargaan. Ia menerima berbagai tanda kehormatan dari negara, mulai dari Satya Lancana Karya Satya pada tahun 1998 dan 2007, hingga Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2024. Tak hanya itu, pada tahun 2022 Lembaga Adat Melayu Jambi menganugerahinya gelar adat Sri Paduka Agung Mustiko Alam sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Kepemimpinannya di Kejaksaan Agung juga tercermin dalam meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan melonjak hingga lebih dari 70%. Tak hanya itu, Burhanuddin juga menunjukkan sikap kolaboratif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Polri, menegaskan bahwa era kepemimpinannya adalah salah satu periode terbaik dalam sejarah Kejaksaan Agung Indonesia. Namun, sehebat apapun rekam jejak seseorang, kontroversi kerap menjadi bayangan yang tak terpisahkan. Begitu pula dengan ST Burhanuddin. Salah satu polemik yang sempat mengguncang publik adalah dugaan ketidaksesuaian informasi terkait riwayat pendidikannya. Sebuah isu yang pada tahun 2021 mencuat dan memicu tanda tanya besar. Masalah ini bermula dari perbedaan data yang ditemukan dalam dua sumber resmi. Dalam buku pidato pengukuhannya sebagai profesor di Universitas Jenderal Sudirman, disebutkan bahwa Burhanuddin meraih gelar sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang pada tahun 1983. Namun di laman resmi Kejaksaan Agung, informasi yang tercantum berbeda. Di sana ia disebut sebagai lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980. Perbedaan signifikan ini segera memicu kebingungan di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin riwayat akademik seorang pejabat setingkat Jaksa Agung bisa memiliki dua versi yang bertolak belakang? Meski Pusat Penerangan Hukum atau Puspenkum Kejaksaan Agung telah memberikan klarifikasi, isu ini tetap menjadi lahan atau bahan perbincangan hangat. Bahkan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolhukam turut menyoroti polemik ini. Beberapa pihak mendesak agar tim investigasi khusus dibentuk untuk mengusut kejanggalan tersebut, mengingat jabatan yang diemban Burhanuddin adalah salah satu posisi strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Tak berhenti di situ, kehidupan pribadi Burhanuddin juga tak luput dari gosip. Isu terbaru yang beredar menyebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki lebih dari satu istri. Kabar ini pun semakin memanas setelah muncul spekulasi bahwa Burhanuddin menikahi Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamitel, Mia Amiati, sebagai istri kedua. Selain itu, namanya sempat dikaitkan dengan artis Selin Evangelista setelah muncul dalam persidangan kasus korupsi Blok Mandiono. Kontroversi ini, meski belum terbukti kebenarannya, tetap menjadi sorotan publik. Bagaimanapun juga, ketika seseorang berada di puncak kekuasaan, segala aspek kehidupannya, baik yang faktual maupun sekadar isu liar, akan selalu menjadi bahan perbincangan. Tak hanya itu, nama Burhanuddin juga terseret dalam kontroversi kasus korupsi tambang PT Antam. Dalam persidangan, terdakwa mengungkap bahwa 500 juta dari 4 miliar hasil korupsi diberikan kepada Selin Evangelista karena diduga memiliki koneksi dengan Jaksa Agung. Kehebohan semakin memuncak saat terungkap bahwa Selin kerap menyapa Burhanuddin dengan panggilan Papa. Publik pun bertanya-tanya seberapa dekat hubungan mereka. Kejaksaan Agung sengaja mengklarifikasi bahwa kedekatan itu karena hubungan keluarga antara Selin dan istri Burhanuddin. Istri Jaksa Agung
disebut menganggap Selin sebagai anak sendiri, sehingga sapaan tersebut dianggap wajar. Namun isu lain tetap melekat. Rumor bahwa Burhanuddin memiliki lebih dari satu istri, bahkan hingga 5, masih menjadi perbincangan, menyoroti aspek etika seorang pejabat tinggi negara meskipun belum terbukti kebenarannya.